Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mair Adriana, absen 1 dari kelas 11 MIPA 5. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap hegemoni kongsi dagang. Terdapat 8 perlawanan rakyat yang dilakukan oleh Indonesia terhadap hegemoni kongsi dagang yang terjadi pada abad ke-16 sampai ke-18. Perlawanan yang pertama adalah Aceh versus Portugis dan VOC. Tujuan perlawanan ini yaitu Aceh melakukan perlawanan yang bertujuan untuk mengambil alih kedaulatan dan kebebasan dalam berdagang dengan siapa saja dan mengadakan hubungan dengan bangsa manapun atas dasar persamaan. Perlawanan yang berikutnya adalah Maluku angkat senjata. Tujuan dari perlawanan ini yaitu demi mendapatkan ketenangan, kedaulatan, serta mengusir Portugis yang zalim dan sombong. Rakyat Tidore dan Ternate bersatu mengusir Portugis. Kemudian perlawanan yang ketiga oleh rakyat Indonesia adalah Sultan Agung versus J.P. Kun. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Sultan Agung mempunyai cita-cita, yaitu mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuasaan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia karena tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Selanjutnya perlawanan yang keempat, yaitu perlawanan Banten. Tujuan dari perlawanan ini yaitu untuk mengusir VOC yang bertindak semena-mena terhadap perdagangan kerajaan Banten. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat yang kelima, yaitu perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Sumba Opu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu. Misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup mereka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Pelabuhan Sumba Opu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sumba Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Dengan melihat peran dan posisinya yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Sumba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Perlawanan selanjutnya adalah rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Tujuan dari perlawanan ini yaitu untuk menghapus politik monopoli yang dilakukan oleh VOC. Perlawanan yang berikutnya adalah orang-orang Cina berontak. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal.
Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim, atau yang biasa disebut surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan surat izin terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal, tidak hanya 2 ringgit. Akibatnya banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkapi. Tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Dan perlawanan yang terakhir adalah perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan terhadap VOC kembali terjadi di Jawa. Kali ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan, yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan berlangsung sekitar 20 tahun. Tujuan dari perlawanan ini adalah memberantas VOC yang ikut dalam urusan pemerintahan kerajaan serta melawan Pakubuwana II yang tidak adil dan tak menepati janjinya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.